Wajar itu lawan sesuatu Jepang. yang wajar. Ya. Wajar. Nah, oleh karena itu kalau dibilang kita nggak yakin, kok saya malah memberikan sebuah keyakinan juga kepada penampilan mereka di. I think the level of the players is good, and we had to win a tournament. You had to level up every day. Langkah baru kembali digagas demi kejayaan sepak bola tanah air. Kali ini semua mata tertuju pada timnas U23 yang tengah bersiap menyambut 2 ajang penting. Ibu kota kali ini kembali jadi saksi dimulainya pemusatan latihan timnas U23. Jelang Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia U23, pemusatan latihan dipastikan akan digelar di Jakarta pada 20 Juni hingga 14 Juli mendatang. PSSI telah memanggil 30 pemain timnas U23 untuk melakoni tes tersebut. Adapun pada Piala AFF U23 2025, timnas U23 Indonesia dipastikan bakal bertanding lawan Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sedangkan pada kualifikasi Piala Asia U23 2026, Garuda Muda akan bersua timnas Laos, Makau, dan Korea Selatan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Dan menariknya, mayoritas pemain yang dipanggil kali ini adalah talenta lokal. Hal itu membuat pelatih senior Rahmat Darmawan bangga dengan pilihan Gerald Vandenberg. Langkah ini merupakan kesempatan emas bagi pemain lokal untuk unjuk gigi di panggung Asia. Dan dari daftar 30 pemain tersebut, Vandenberg menyertakan 5 pemain yang sebelumnya dilatih Indra Safri ketika menjuarai ASEAN Cup U19, serta berpartisipasi di Piala Asia U20 2025. Perlu dicatat, Indonesia pernah meraih gelar juara dalam turnamen Piala AFF U23 pada edisi 2019 di Kamboja. Di bawah arahan Indra Safri, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 2-1 di laga final. Namun, di balik pujian tersebut, Rahmat Darmawan tetap memberi peringatan. Rahmat mewanti-wanti agar pelatih asal Belanda tersebut tidak banyak melakukan eksperimen di timnya. Ia berharap tim besutan Gerald Vandenberg bisa menampilkan yang terbaik di ajang antar tim Asia Tenggara tersebut. Sebab tim ini harus mendapat hasil positif pada turnamen tersebut. Kalau menurut saya, Vandenberg tetap harus bisa menampilkan gambaran utuh dan gambaran yang terbaik di event yang ada di depan mata, yaitu AFF U23. Sementara itu, Rahmat mengatakan bahwa sang pelatih masih bisa bereksperimen di luar kompetisi. Pasalnya, jarak antara ASEAN Cup dan kualifikasi Piala Asia U23 cukup jauh. ASEAN Cup U23 bakal digelar pada 15-29 Juli mendatang. Sedangkan kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan dilaksanakan pada 1 hingga 9 September. Gerald masih memiliki waktu sebanyak 2 bulan untuk mempersiapkan timnya. Ia bisa menggelar beberapa laga uji coba untuk mematangkan skuad. Oleh sebab itu, RD tak ingin rekan seprofesinya justru blunder andai bereksperimen dalam sebuah turnamen. Soal nanti di bulan September itu kan ada masa begitu lama. Tim bisa menggelar banyak pertandingan uji coba untuk menguji semua kemampuan pemain. Menanggapi harapan tersebut, Gerald Vandenberg menyatakan komitmennya. Dalam tugas perdananya bersama timnas U23, ia berjanji akan membawa kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebuah janji besar yang tentu akan ditagih lewat performa di lapangan. Dan jelang menjalani TC, arsitek asal Belanda itu mengatakan bahwa ia dan jajaran kepelatihan juga sangat menantikan turnamen ini. Tak hanya itu, ia juga sangat puas dengan pemain-pemain pilihannya. Lebih lanjut, Gerald langsung memasang target tinggi pada turnamen tersebut. Mengingat banyak pihak yang berharap Garuda Muda bisa juara pada turnamen kelompok umur ini. Oleh sebab itu, ia berjanji akan melakukan segalanya untuk membuat Garuda Muda terbang tinggi. Gerald berencana membuat seluruh masyarakat bangga dengan anak asuhnya. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk tampil sebaik mungkin demi Indonesia. Karena itulah kami bermain untuk membuat Indonesia bangga. Sementara itu, Rahmat Darmawan mengungkapkan unek-uneknya yang cukup kontroversial terkait pemain diaspora. Menurut pelatih yang akrab disapa RD itu, menit bermain di lapangan sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pesepak bola.
yang mengatakan pemain diaspora yang tak mendapat menit bermain cukup di klub Eropa belum layak masuk ke skuad utama timnas. Menurutnya, lebih baik bermain di Liga 1 dan berkembang daripada sekedar duduk di bangku cadangan di luar negeri. Kalau saya sih, kalau mereka punya kesempatan main di Eropa dan menjadi pemain inti, mereka harus tetap di Eropa. Tapi kalau di Eropa juga cuma duduk di bangku cadangan, lebih bagus kamu main di sini, Liga 1. Kata pelatih berusia 58 tahun itu. Bukan tanpa alasan, mantan pelatih timnas U23 Indonesia tersebut mengatakan hal demikian. Sebab menurutnya, menit bermain itu akan sangat bisa mempengaruhi performa seorang atlet menuju penampilan yang jauh membaik. Walaupun kompetisinya menurut mereka biasa-biasa saja. Pernyataan RJ ini sekaligus jadi dorongan bagi pemain untuk memilih jalur terbaik demi karir dan kontribusi untuk timnas. Bahkan dirinya setuju jika para pemain diaspora yang tidak memiliki kontrak bersama klub Eropa memilih berlabuh ke Liga 1 Indonesia. Sebelumnya, klub promosi Liga 1 Bayangkara Presisi Lampung FC terbuka merekrut pemain-pemain berlabel timnas yang bermain di Eropa. Yang jarang bermain seperti Nathan Joeon. Nathan sendiri pada musim ini hanya bermain sekali di Liga Championship bersama Swansea City dengan waktu 2 menit. Isu ini kembali ramai setelah 3 pemain timnas yang bermain di Eropa yaitu Tom Hai, Justin Hubner, dan Sain Patinama kontraknya habis dan tidak diperpanjang. Jadi saya setuju bahwa pemain itu sangat penting adalah di dalam proses latihan yang dilakukan. Dia harus ada pertandingan yang dia buat, yang dia berikan kepada timnya, sehingga nanti dia akan juga bisa optimal, enggak cuma latihan aja. Tutup RD yang pernah 2 kali mengangkat trofi Liga 1 tersebut. Kini semua mata tertuju pada timnas U23. Dengan mayoritas pemain lokal, semangat baru, dan pelatih anyar Jelle van den Berg, harapan bangsa kembali menyala. Tantangan di depan jelas tidak mudah, Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia U23 menanti di depan mata. Namun dengan persiapan matang, kerja keras, dan dukungan penuh dari rakyat Indonesia, bukan tak mungkin kejutan besar bisa terjadi. Para pemain muda ini bukan hanya membawa nama tim, tapi juga harga diri bangsa. Mereka bukan sekedar berlatih untuk menang, tapi untuk mengukir sejarah baru di dunia sepak bola Indonesia. Kini waktunya pembuktian apakah skuad muda ini mampu menjawab ekspektasi dan membawa kebanggaan. Satu hal yang pasti, kita akan terus mendukung. Garuda Muda, terbanglah setinggi mungkin.